Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil khabir alladzi tabarral kainatu bi ahsanit tadbir. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyul akhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan Kiai Muslim Alim, pimpinan dan segenap anggota majelis Khatmil Quran Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama kembali melaksanakan rutinitas kewajiban kita di majelis ini. Tentu harapan mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita di majelis ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangga salam semoga tetap tercurah terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Hikam yang disusun oleh Imam Ibnu Athaillah, yang pada pembahasan minggu yang lalu kita telah masuk pada pembahasan yang keempat yang kebetulan belum tuntas, maka insyaallah akan kita tuntaskan pada malam hari ini. Al-hikmatur rabi'atu minal hikamil ata'iyah, kalam hikmah yang keempat dari kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, berkata siapa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi anka ghairuka la takum bihi anta li nafsika. Pembahasan minggu yang lalu Imam Ibnu Athaillah berkata, istirahatkanlah, lapangkanlah dirimu, jangan kau sibukkan dirimu dari perkara tadbir, yaitu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita melakukan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Pada pembahasan minggu yang lalu kita telah mengupas bahwa at-tadbir itu ada dua macam. Ada yang disebut at-tadbirul madmum, yang kedua disebut dengan at-tadbirul mahmud, yaitu rencana-rencana yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada saat itu telah kita kupas bersama dan kita telah membahas dengan contoh-contohnya. Pada malam hari ini saya ingin membahas yang kedua, yaitu at-tadbirul mahmud, yaitu rencana-rencana atau rancangan-rancangan yang justru dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala tafaddala 'alaika bil aqli wa huwa min afdali ma manna bihi 'ala ibadihi wa sarfu ni'matil aqli ila tadbiril madmum kufranun li nikmatillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepadamu, kata Imam Ibnu Athaillah. Apa keutamaan yang diberikan? Bil aqli, dengan Allah memberikan akal kepada kita. Wa huwa min afdali ma manna bihi 'ala ibadihi. Dan nikmat akal yang diberikan Allah kepada kita itu adalah nikmat terbesar, nikmat yang terbaik dibanding nikmat-nikmat yang lain yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena wajah yang ganteng atau yang cantik, tubuh yang kekar, ketika tidak diberi akal yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Contoh, kita lihat bagaimana orang gila. Orang gila seganteng apapun, secantik apapun, yang nama orang gila tidak punya akal, tidak ada artinya hidupnya. Tapi meskipun nikmat yang lain yang diberikan Allah hanya sederhana saja, tidak sempurna misalnya, tapi akal diberikan Allah kepada kita, maka inilah nikmat yang paling baik, nikmat yang paling besar kepada kita pada sesungguhnya, para jemaah sekalian. Makanya nikmat akal itu, kata Imam Ibnu Athaillah, adalah nikmat yang terbesar yang diberikan kepada manusia. Karena nikmat akal itu adalah nikmat yang paling terbesar yang diberikan Allah kepada manusia, maka kata Imam Ibnu Athaillah, fala tasrafu aqlakal ladzi minallahi bihi 'alaika bitadbiril madmum. Maka jangan pernah kamu menggunakan akal pikiran,
nikmat akal pikiran yang diberikan Allah yang terbaik ini kamu gunakan kepada hal-hal atau rencana-rencana yang justru dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggunakan akal kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukumnya, kata Imam Ibnu Athaillah, kufranun li ni'matil akli. Itu kita dianggap telah ingkar, kita dianggap telah kufur kepada nikmat akal yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakunu kafiran li ni'matil akli ghairu syakirin laha. Kenapa? Karena kita yang telah diberikan nikmat akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu kita ingkari dengan tidak kita syukuri. Karena nikmat akal yang digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, itu mengartikan bahwa nikmat akal yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat yang kuberikan kepadamu itu. Tapi jika engkau kufur, ketahuilah bahwa azabku itu sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur, nikmatnya ditambah, baik nikmat yang lain ataupun nikmat utama kita, yaitu akal kita. Kalau disyukuri, maka akal kita akan semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam kecerdasannya dan sebagainya. Tapi kalau kufur, justru sebaliknya. Dan banyak dari orang-orang yang gagal di dalam kehidupan ini, banyak orang yang stres, banyak orang yang gila, banyak orang yang pusing. Itu disebabkan penyebab terbanyak adalah karena orang itu menyalahgunakan akal dan pikirannya. Ketika akal disalahgunakan kepada hal-hal yang dilarang Allah, maka kualitas akal yang diberikan Allah itu akan dikurang oleh Allah. Semakin dikurang, semakin dikurang, semakin dikurang. Karena semakin dikurang akalnya oleh Allah, maka efek yang paling berat adalah, efek yang paling berbahayanya adalah kita semakin dijauhkan dari surga, semakin didekatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika akal pikiran kita semakin menipis, maka kita akan kehilangan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah akan hilang. Makanya orang yang di dalam kesehariannya, di dalam perkembangan kehidupannya, semakin banyak, semakin hari semakin banyak pendekatan kepada hal-hal yang dilarang Allah, itu salah satu alamat, salah satu tanda bahwa orang itu sesungguhnya akalnya semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus menjadi wanti-wanti bagi kita. Maka kita bisa melihat terhadap diri kita masing-masing. Aku semakin hari kok makin malas sholatnya. Aku semakin hari kok makin tidak suka ke ibadah ini. Yang sukanya aku malah kemaksiat. Yang dilarang Allah. Itu tandanya akal Anda dikurangi Allah. Itu tandanya bahwa surga semakin dijauhkan dari Anda, dan neraka yang semakin didekatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin kita telah mengupas tentang contoh-contoh dari at-tadbirul madhmum, yaitu rencana-rencana atau rancangan, schedule kalau kata istilah Haji Mahmud. Pak Kades itu schedule atau program. Kalau desa itu kan ada program jangka pendek, jangka panjang. Jadi program itu bahasa Arabnya tadbir. Al-madmum itu tercela. Jadi at-tadbirul madmum itu adalah rencana-rencana atau program-program yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu telah kita kupas kemarin. Sekarang saya akan membahas tentang at-tadbirul mahmud yang kedua, yang terakhir, adalah rancangan-rancangan schedule atau program yang justru dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau itu dipuji, disanjung Allah, maka itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita manusia. Apa yang disebut at-tadbirul mahmud? At-tadbirul mahmud kullu tadbirin yuqarribuka ila Allah ta'ala. Sifatnya umum, global, yaitu segala sesuatu, perbuatan apapun yang bisa menyebabkan engkau semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka itu disebut at-tadbirul mahmud, yaitu rencana-rencana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu yang mahdoh atau yang ghairu mahdoh. Kalau yang mahdoh kesampean seperti sholat, datang ke masjid,
Sholat Jumat 5 waktu itu mahdoh. Sampean puasa itu mahdoh. Yang ghairu mahdoh, sampean yang ke laut, yang cari ikan, yang ke pasar, yang jualan, yang ke sawah, yang nyakak nanam padi, yang nukang dan sebagainya, itu ibadah ghairu mahdoh. Ketika ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh ini kita sandarkan kepada Allah, bahwa apa yang kita lakukan itu semata karena kehendak dan daya upaya Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan mengalir menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Makanya pada minggu yang lalu telah saya sampaikan, setiap perbuatan-perbuatan itu harus kita iringi, paling tidak kalaupun tidak Anda ucapkan dengan lidah, itu harus kita detakkan dalam hati, insya Allah wa bihaulillahi wa quwwatihi. Dengan kehendak Allah dan daya upaya Allah lah semuanya yang kita lakukan itu bisa berhasil. Tanpa Allah tidak ada semuanya itu. Terus pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa contoh yang bersifat at-tadbirul mahmud ini. Yang pertama, kata Imam Ibnu Athaillah adalah tadbiru ada ima umirat bihi minal wajibati wal mandubati ma'a tabwidil masyiati ila Allah Ta'ala wal i'timadi bihaulillahi wa quwwati. Yaitu merencanakan atau memprogram sesuatu yang dengan itu kita menunaikannya, yaitu kita menunaikan perintah-perintah Allah, baik yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah, serta menyerahkan, memasrahkan semuanya itu berdasarkan kehendak dan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jadi kita melakukan apapun ibadah itu, kita tetap penyandarannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena titik akhir itu adalah takdir Allah. Jadi kita tafkirnya, Allah itu takdirnya. Kita berjalan menjalankan tafkir ini. Kasab, usaha Anda ini berjalan, kita dalam rangka menuju kepada titik ini. Menuju kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Al-Quran juga. Al-Quran itu kalau Anda mengkaji semakin dalam di Al-Quran itu, kalau Anda mengkaji tentang kandungan-kandungan hikmah yang terdalam dari Al-Quran itu, bukan hanya sekedar seperti kita baca tadi itu. Al-Quran itu sebenarnya isinya itu Pak ada di Bismillah itu. Bismillah itu ada di baknya itu. Baknya itu ada di titiknya. Semua akan dimulai dari satu titik Pak. Anda bekerja apapun, Anda belajar, Anda bekerja, Anda sekolah, apapun yang Anda lakukan pasti dimulai dengan satu titik. Titik itu apa? Kembalinya ke sini. Contoh begini, kenapa kita itu menunggu takdir sesungguhnya? Takdir itu, kasab itu adalah ikhtiar kita. Sedang takdir itu, itulah titik yang sesungguhnya yang kita kejar. Contoh begini, ada ilustrasi saya contohkan, biar kita paham. Ada seorang pemuda lagi mengkampak batu yang sangat besar dengan kampaknya. Dikampak terus, tapi batu tak pernah pecah-pecah. Batu tetap utuh, tak pecah. Bahkan pemuda ini mengkampak batu itu sampai 100 kali. Tapi tetap tak pecah. Akhirnya putus asa sang pemuda. Kemudian dengan capek, dia kan sudah capek. Mengkampak batu itu tak pecah-pecah, akhirnya duduk. Ketika duduk, lewatlah seorang kakek sudah tua. Dihampiri oleh sang kakek, kenapa kamu nak? Diceritakan, saya mengkampak batu ini kek, sudah 100 kali tak pecah-pecah kek. Begitu kuat batu ini. Tersenyum sang kakek, mana kapakmu? Diambil oleh sang kakek. Hanya dipukul 3 kali pukulan saja, batu itu terpecah. Melihat itu terkejut sang pemuda tadi. Dia 100 kali tak mampu pecahkan batu itu. Tapi kenapa sang kakek itu hanya 3 kali pukulan saja, batu itu menjadi hancur? Apa kata sang pemuda? Kek, kakek punya ajian apa kek? Kok bisa kakek hanya 3 kali bisa menghancurkan batu? Saya sudah 100 kali kek. Memukul batu ini tak mau pecah-pecah. Dengan tersenyum sang kakek berkata, nak, aku tidak punya kekuatan apa-apa sesungguhnya. Kamu yang tidak tahu saja, sesungguhnya takdir Allah itu, bahwa batu ini akan pecah ketika dia setelah 103 kali pukulan. Kamu kan sudah 100, jadi aku tinggal tambah 3-nya saja. Lengkap 103, maka batu itu pecah. Sebelum 103 kali pukulan, maka batu itu tidak akan pecah. Sama dengan kita usaha. Sampai ini ikhtiar usaha nih. Bahasa yang biasa kita di sini kerjaan apa misalnya? Pelihara ayam misalnya nih, contoh. Yang biasalah di hari-hari kita. Pertama gagal. Kedua gagal, ketiga masih gagal. Mungkin belum nyampe titiknya sampean itu.
1, 2, dan 3 itu adalah proses takdir Anda itu. Proses ikhtiar Anda. Allah sebenarnya sudah menunggu bahwa, si fulan, kamu akan menjadi orang sukses nanti dari kamu melihara ayam ini ketika kamu pada putaran yang ke-11 misalnya. Tapi yang jadi persoalan adalah manusia itu tidak mampu untuk sabar untuk melalui ini, Pak. Ini masalahnya. Padahal takdir Anda di putaran 11 tuh. Anda baru ketiga, keempat sudah putus asa. Akhirnya apa? Gagal. Nah, makanya dalam proses ibadah sekalipun, kita tetap semuanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak bisa disandarkan kepada Allah. Tidak ada. Semuanya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang paling tidak di dalam hati sampean, insyaallah wa bihaulillahi wa quwwatihi. Jaga kan teu kayu na mati boy. Engko laku insyaallah ke pasar. Sekepasar sebut bacaan insyaallah wa bihaulillah wa quwwatihi baca lemate namun tondus. Takut ke yang kudo. Oleh muallim ka dia takut ko jangan ni kagasa. Baca lemate na. Setepak kan kayak Pak, sandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena ketika sesuatu itu kita sandarkan kepada Allah, ketika dia itu berhasil, menjadi nilai ibadah bagi kita. Ketika tidak berhasil, kita tidak akan stres. Karena semua dari awal memang sudah kita pasrahkan kepada Allah. Tapi ketika Anda meyakini sesuatu itu tanpa penyandaran kepada Allah, Anda yakin bahwa Anda melakukan sesuatu itu akan berhasil. Ketika Anda betul berhasil, Allah akan hilang dari Anda. Tapi ketika Anda gagal, maka Anda akan kecewa dan stres. Itu efek yang paling besarnya di situ, Pak. Yang pertama. Terus yang kedua, at-tadbiru fi bara'atid dimmati min hukukil makhlukin imma wafa'an au istihlalan ma'a tafwidil masyiati ilallahi wa i'timadi bihaulillahi wa quwwatihi. Yang kedua, kata Imam Ibnu Athaillah, yaitu merancang atau merencanakan sesuatu untuk melepaskan tanggung jawab kepada makhluk terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Contoh begini. Ada si fulan dulu pernah ngambil hak orang lain. Mencurilah, bahasa kasar, mencuri punya orang. Munculkan di dalam diri kita ini. Aku dulu pernah ngambil barang itu tuh. Dia tuh ayamnya seko misalnya. Gimana nih? Aku udah ingin bayar sebenarnya. Atau aku datang ya ke rumahnya minta halal ini. Siapa tahu dihalalkan. Datangi Pak itu. Datangin. Syukur-syukur dihalalkan. Tapi ketika dia minta ganti, ya diganti. Jadi hal-hal lalu, di masa lalu, yang telah kita lakukan itu, yang dikira-kira oleh sampean itu adalah noda-noda Anda di masa yang lalu. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Harus dibersihkan itu. Harus bersihkan. Ini kata Imam Ibnu Athaillah. Tetapi rencana Anda untuk menunaikan itu semua, penyandarannya tetap kepada insyaallah wa bihaulillahi wa quwwatihi. Sandarkan kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa membersihkan noda-noda yang di masa yang lalu itu. Dengan cara apa? Ya kalau contoh yang tadi itu dengan cara meminta halal atau membayar. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-tadbiru fi kam'il hawa wasyaitan. Yaitu kita merancang, mengusahakan sesuatu itu dalam rangka untuk mengekang hawa nafsu dan setan. Karena musuh utama kita itu sebenarnya bukan iblis yang dalam kisahnya menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, yang ingkar untuk tidak hormat kepada Nabi Adam kemudian diusir oleh Allah dari surga. Bukan itu, Pak. Musuh utama kita itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tidak ada di luar, ada di dalam diri kita masing-masing. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Jadi dinisbatkan kepada perempuan, kepada Siti Hawa. Maka tidak ada istilah itu Adam nafsu. Yang ada itu hawa nafsu. Karena nafsu terbesar itu milik perempuan dalam segala hal. Banyak keinginan perempuan itu. Pengendalinya adalah kalau dalam rumah tangga suami. Nah, karena muncul pun kitab, cek toro di binin sambil, bang,
beli COD bang, jangan bang, kelampi bang, ya bang, iya dek, lemayu dek, ya boleh bang, iya dek, mati sampean. Tidak tahu dek. Karena memang hawa nafsu perempuan itu apa sih ibu? Ibu maka pengendalinya adalah laki-laki, maka istilahnya itu hawa nafsu bukan adam nafsu. Nah itu. Nah, untuk mengekang ini apa yang kita lakukan contohnya misalnya? Oh, aku mau puasa aja. Puasa Senin Kamis. Biar nafsunya agak kurang. Karena di antara kita mengurangi hawa nafsu kita itu, untuk mengekangnya itu adalah puasa, ya sholat, termasuk. Nah, jadi niat-niat yang seperti itu, niat yang begitu dipuji oleh Allah, inilah yang disebut di antaranya sebagai at-tadbirul mahmud, adalah rancangan atau rencana-rencana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seperti itu, Pak. Jadi hawa nafsu jangan dilepas, harus dikekang. Kalau ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disanjung oleh Allah, baik, dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang selanjutnya, at-tadbiru li tahsinid dunya wal akhirati ma'a tafwidil masyiati ila Allah ta'ala wal itimadi bihaulillahi wa quwwatihi. Jadi kita mempunyai rancangan, punya impian di masa yang akan datang itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah itu baik, Pak, tak salah. Ma'atafwidil masyiati ila Allah ta'ala li itimadi bihaulillahi ta'ala. Jadi kita itu dalam hidup ini harus ada rencana, kata Imam Ibnu Athaillah. Manusia ini memang harus punya rencana. Yang penting rencananya itu rencana-rencana yang baik, yang terpuji, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh begini, sampean kerja, aku kerja sehari gajiku 150. Yang 50 ini mau tabung kan, untuk aku naik haji nanti. Kalau sehari 50, sebulan aku sudah 7,5 juta. Nah, jadi mau tabung untuk niat aku naik haji, untuk azamku naik haji. Nah, itu yang dimaksud dengan ini. Jadi untuk urusan dunia dan akhiratnya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencana-rencana, impian-impian, itu boleh. Yang penting itu hal yang baik. Terus yang kelima, at-tadbiru fi siyasatil jihad, yaitu di dalam rancangan di dalam siasah jihad, siasah perjuangan. Contohnya Rasulullah dulu ketika perang Uhud. Jadi ketika kita bersaing misalnya, kita itu harus punya strategi, Pak. Dan strategi itu dianjurkan di dalam agama kita. Artinya apa? Cak meturnya tak boleh bengal mamu, grogeng bengal mamu. Maka Rasulullah ngasih contoh itu kayak perang Uhud misalnya. Rasulullah itu jumlah pasukannya lebih sedikit, musuh lebih banyak. Tapi apa kata Rasulullah? Pasukan kemana? Naik ke atas bukit. Kalau yang pakai pedang tetap di bawah. Yang di atas bukit menang ataupun kalah tak boleh turun. Itu perintah Nabi. Itu bagian dari strategi. Sama kita berjihad di dalam urusan dunia sampai kerja. Jadi harus ada planning. Itu dianjurkan oleh agama memang. Punya lembaga, harus ada program-program itu. Jadi itu kata Imam Ibnu Athaillah, berjihad sekalipun kita itu harus seperti itu. Tetapi juga harus tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berpikir di dalam strategi misalnya seperti yang dicontohkan yang kelima tadi itu sejalan dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanah. Bahwa orang yang mau berpikir tentang kebaikan, tentang agama, tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilai dari apa yang ia pikirkan tentang agama ini itu sama nilainya dengan Anda beribadah 70 tahun, kata Rasulullah. Itu makanya orang berilmu itu nilainya di sisi Allah itu sangat tinggi, Pak. Artinya apa? Tidurnya orang alim lebih baik daripada sholatnya orang bodoh. Maka Islam itu mengajarkan kita itu untuk pintar, Pak. Jadi berpikir tentang agama, tentang keilmuan itu nilainya itu sama dengan kita ibadah 70 tahun. Yang keenam, yang terakhir,
At-tadbiru fi tahsilid dunyal halal lil istimta'i biha wa tasyakkuriha. Yaitu kita merencanakan sesuatu itu untuk menghasilkan dunia yang halal. Tujuannya apa? Lil istimta'i biha wa tasyakkuriha, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari dunia itu dan mensyukurinya. Ma'atabwidil masyiati Allah ta'ala wal itimadi bihaulillahi wa quwwatihi. Nah, dengan tetap menyandarkan dari usaha mendapat kenikmatan dunia yang halal itu kepada kehendak dan daya upayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keenam. Ini kita itu tidak salah, malah baik. Sampean kerja, cari uang dan sebagainya. Kalau ditanya, apa kau tujuan mencari itu? Aman aku nanti makan beli AC selah deki masak merah sekolang tolang, nanti bersiap nyaman ya. Tujuan dekatnya apa dia? Li ikhraj syukur. Kalau dalam kitab itu seperti itu, untuk memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum yang nikmat-nikmat itu tidak dilarang oleh agama, tidak dianjurkan. Silakan yang nikmat-nikmat itu dinikmati. Yang penting halal. Kenapa? Karena para ulama juga menyontohkan Imam Abul Hasan As-Sadili itu waliullah, wara'. Tapi Imam Abul Hasan As-Sadili kalau makan, kalau minum, tak pernah yang jelek-jelek. Kalau minum yang dingin-dingin, kalau sekarang apa misalnya? Yang mahal-mahal minuman itu. Kopi susu makin muda gini. Kalau makan yang enak-enak Ibu Hasan As-Sadili itu. Beliau ini punya murid. Siapa nama muridnya? Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid namanya Imam Ibnu Athaillah yang ngarang kitab Hikam ini, Pak. Jadi kalau runut sanad secara keilmuan, maka Abul Hasan As-Sadili ini adalah kakek guru dari Imam Ibnu Athaillah. Kalau sanad keguruannya bukan nasab, sanad keguruan. Jadi punya cucu yang bernama Imam Ibnu Athaillah ini yang mengarang ini. Wara' Imam Abul Hasan As-Sadili ini. Kalau makan dia yang enak-enak, kalau pakaian yang bagus-bagus. Jadi orang yang pakaian bagus-bagus tak salah itu. Yang penting penempatannya. Ketika dia makan yang bagus-bagus, makan yang enak-enak itu tidak salah. Makan yang jelek-jelek sekalipun kalau penempatannya salah, tidak menyandarkan semuanya kepada Allah, maka yang benar itu bagusan kita makan yang enak, enak. Tidak mesti makan yang tak enak, pakaian yang jelek itu yang lebih benar, Pak. Maka orang sufi itu bukan orang yang miskin. Orang yang sufi itu adalah orang yang mengendalikan dunia ini, bukan dia dikendalikan oleh dunia. Kesimpulan dari pembahasan kita bab yang keempat ini adalah bahwa rencana atau program rancangan itu ada yang dicela Allah, disebut at-tadbirul madhum. Yang kedua, rencana itu ada yang dipuji Allah, itu disebut at-tadbirul mahmud. Cara melakukannya adalah semua apa yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika apa yang kita rencanakan itu berhasil, itu akan menambah syukur kepada Allah. Tapi ketika gagal, kita tidak akan pernah kecewa, karena dari awal kita sudah menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, Pak, yang keempat, pembahasan yang keempat kita dari pembahasan kalam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Untuk nanti pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke kalam hikmah yang kelima. Ijtihaduka fi madhumina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Maksudnya begini secara umumnya. Nanti rinciannya kita kalau sudah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi kesungguhan kerja kerasmu dengan apa-apa yang telah dijamin, yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keteledoranmu, kelalaianmu terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu, itu merupakan dalil dari kekuatan dalam jiwamu. Jadi apa yang terjadi kepada manusia, refleks dari perbuatan
Itu sebenarnya Allah sudah menjadikan potensi besar yang ada di dalam diri manusia. Dalam diri kita ini ada potensi yang begitu dahsyat, Pak. Tapi banyak orang justru tidak mampu untuk menggunakan potensi yang ada. Penyebabnya ada yang karena tidak tahu, ada yang memang tidak mau, dan ada yang memang tak paham. Nah, seperti apa pembahasan ini nanti akan kita kupas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang baik itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.